Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Di sini sedikit akan kita sampaikan tips atau kiat-kiat agar kita bisa sukses di dalam belajar biidnillahi ta'ala. Yang pertama kita tuliskan di sini, agar kita bisa sukses dalam belajar maka pondasinya adalah ikhlas. Kenapa? Karena amalan apapun tanpa ikhlas maka dari awal menunjukkan orang yang melakukannya sudah gagal. Amalan apapun, baik itu amalan yang berupa mencari ilmu ataupun amalan berupa melaksanakan ibadah-ibadah, termasuk di dalamnya amalan aktivitas keseharian kita. Ini adalah pondasi yang mutlak, tidak bisa ditawar lagi, adalah ikhlas, bahwa kita melakukannya semata-mata mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, setelah ikhlas, kenapa kita belajar? Karena kita ingin bisa. Ya, sebagai gambaran kita belajar bahasa Arab, kenapa? Karena kita ingin bisa bahasa Arab. Kita belajar nahwu, belajar sorof, belajar muhadasah, ya karena kita ingin bisa. Ya, jadi dari awal niatnya karena ingin bisa, bukan sekedar untuk ngisi waktu luang, bukan sekedar iseng, bukan sekedar coba-coba, bukan, tapi memang karena ingin bisa. Saya ingin bisa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, harus husnudzon, berbaik sangka bahwa dirinya mampu memahami. Jadi dari awal ini jangan ada perasaan-perasaan, wah kayaknya sulit ini, kayaknya saya nggak mampu, saya nggak bisa memahami. Ya, hilangkan yang semacam ini. Dari awal kita berhusnudzon, oh ini bisa, oh ini mudah, saya bisa, saya mampu. Ya, kita harus berhusnudzon. Kenapa? Karena ini akan menjadikan kekuatan bagi kita. Ya, ketika kita berhusnudzon bahwa yang kita pelajari itu sesuatu yang memang bisa difahami oleh kita. Kenapa? Banyak yang bisa paham, berarti insya Allah kita juga bisa, seperti itu ya. Jadi dari awal jangan, wah ini sulit, ini berat, ini jelimet dan sebagainya. Enggak, hilangkan yang semacam itu, bahwasanya kita mampu untuk memahami. Kemudian yang keempat, berniat dari awal bahwa ketika ada perkara yang sulit, karena belajar itu kadang terasa mudah, kadang terasa sulit. Ketika kita berjumpa dengan pelajaran yang sulit misalnya, maka dia atau kita memandang bahwa hal itu merupakan tantangan yang harus bisa dipecahkan. Ya, inilah pembelajar yang bermental baja istilahnya. Ada yang sulit, oh ini bagian saya, bagaimana agar saya bisa memecahkan perkara ini. Bagaimana caranya? Coba difahami lagi, dibaca lagi, ditanyakan kepada teman, ya berkonsultasi kepada guru dan sebagainya. Banyak cara insyaallah. Yang jelas ketika ada yang sulit, jadikan itu sebagai tantangan yang harus bisa dipecahkan. Dan yang kelima, ini juga sangat-sangat penting. Setelah kita berikhtiar, maka tawakal, pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang berhak untuk memberikan kepada siapa ilmu ini akan diberikan. Allah yang punya hak memberikan kefahaman. Allah yang punya hak untuk menjadikan si fulan ini menjadi faham. Termasuk di sini kita berharap kita bisa memahami, maka kita pasrahkan tawakal hasilnya kepada Allah, dan jangan lupa terus berdoa agar diberi tambahan ilmu dan rizki kefahaman. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.